Meraih satu kesuksesan butuh perjuangan, dan semua orang sudah tahu tentang hal itu, namun jarang sekali orang yang mau memperjuangkannya. Termasuk adalah memperjuangkan bagaimana caranya kita bisa meraih impian-impian kita. Semua orang bermimpi, berharap bisa hidup yang sukses, bisa hidup yang layak, dan bisa menjadi panutan. Namun jarang sekali ataupun masih langka orang-orang yang menyiapkan hidupnya secara terencana. Untuk itulah maka kita sebagai manusia yang punya impian, yang punya harapan hidup agar bisa menjadi lebih baik lagi, maka hidup tidak bisa hanya sekedar menjalani apa adanya. Seringkali kita dihadapkan pada paham fatalisme, bahwa kita pasrah bongkoan terhadap nasib kita di dunia. Kita merasa bahwa apa yang kita alami hari ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sendiri sudah berfirman tidak akan merubah nasib suatu kaum, satu komunitas, satu individu sebelum orang itu merubah dirinya sendiri. Untuk itulah maka perlu ada perencanaan langkah-langkah yang sistematis apabila kita punya impian yang akan kita raih. Saya selalu menghadapi permasalahan apabila kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu bertumpuk, rutinitas itu kadang-kala mengalami kejenuhan, sehingga kita terkadang tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan proses penyegaran agar kita kembali punya semangat motivasi. Terkadang di tengah-tengah kita melakukan satu aktivitas yang rutin, kita melupakan bagaimana caranya bisa meraih satu harapan yang lebih besar. Beruntung di tengah-tengah kejenuhan, di tengah-tengah rutinitas pekerjaan, saya mengikuti sebuah grup, di mana grup ini saya ikuti ketika saya mengikuti sebuah training yang disampaikan oleh seorang trainer nasional yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Hari Subagio. Pada waktu saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang beliau adakan, kembali saya lebih segar, lebih fresh, lebih punya harapan-harapan hidup yang lebih baik lagi. Setelah mengikuti pelatihan yang pertama terkait dengan masalah komunikasi yang efektif, kemudian ada penawaran untuk pelatihan yang berikutnya, yaitu bagaimana kita merencanakan hidup kita agar kita bisa menjadi pribadi yang hebat, yang luar biasa, tidak hanya orang yang biasa-biasa saja. Kemudian beliau menawarkan sebuah pelatihan sehari via online dengan judul Sukses Proposal. Sebelum pelatihan akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang, bukunya sudah kami terima dan kami baca. Buku ini tidak menyajikan teori-teori, tetapi memang buku kerja. Buku yang harus kita baca dan kita isi, tidak boleh ditunda-tunda. Alhamdulillah setelah membaca dari pengantar, saya sudah mulai tergerak hati saya. Banyak hal yang saya lupakan terkait dengan impian-impian saya. Pak Hari Subagio mengajarkan agar kita ini menjadi orang yang luar biasa, sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang digadang-gadang oleh Allah sendiri, bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna.
Untuk itulah maka buku ini betul-betul memberikan langkah-langkah berangkat dari hal yang sederhana, namun dilakukan dengan terencana. Pada bagian-bagian awal, kita diminta untuk mengisi 10 pilihan hal besar apa yang mau kita raih. Kita data, kita list, kemudian dari 10 itu turun menjadi 5 pilihan, sehingga kita mengesampingkan yang 5. Dari 5 kita kemudian mengerucutkan pada 3 hal yang akan kita raih. Dan pada akhirnya kita hanya fokus pada satu prioritas tujuan utama kita yang akan kita laksanakan dengan penuh komitmen, tidak hanya dengan komat kamit saja. Inilah yang menyadarkan saya betapa banyak hal yang saya kerjakan, banyak hal yang ingin saya raih, namun saya tidak fokus. Dengan buku ini saya bisa menjadi lebih fokus, karena dalam halaman-halaman berikutnya juga kita diminta mengisi hal-hal apa saja yang bisa membuat kita bahagia apabila kita melakukan langkah-langkah itu. Juga sebaliknya adalah hal-hal apa saja yang akan menimpa kita bila hal itu tidak kita raih. Inilah yang membuat saya kembali bergairah kembali untuk menatap tahun 2020. Dan alhamdulillah, walaupun ini belum saya isi seluruhnya, saya sudah punya semangat kembali untuk bangkit mewujudkan impian-impian saya dengan lebih jelas, lebih spesifik, lebih terukur. Karena dalam buku ini nanti akan dipaparkan lebih rinci langkah demi langkahnya apa yang mau kita harapkan. Sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan sebuah proyek, kita harus membuat sebuah proposal terkait dengan proyek yang mau kita kerjakan. Ini bagaimanakah studi kelayakannya, bagaimana prospeknya, apa keuntungan dan sebagainya. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kalau kita punya keinginan, punya impian, maka kita juga harus membuat proposal agar langkah-langkah kita bisa teraih dengan baik. Itulah salah satu hal yang membuat saya sangat menyukai terkait dengan buku ini, yang sangat membantu saya dalam memetakan kembali keinginan cita-cita saya. Semoga dengan mengikuti kegiatan workshop yang akan diselenggarakan Pak Hari Subagio, apa yang saya impikan bisa terwujud. Dan dalam buku ini juga diajarkan kalau kita ingin menjadi orang hebat, lakukan 2D, yaitu kegiatan yang dramatis dan dahsyat. Yang dramatis dan dahsyat, insya Allah kita bisa meraih tujuan-tujuan kita, mimpi-mimpi kita yang semula kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Pak Hari, semoga buku ini bisa menghantarkan saya di 2022 menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berguna, dan dalam rangka juga mensyukuri terhadap nikmat Allah SWT. Saya sudah diberikan kesehatan, diberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu potensi diri saya yang memang harus kita gali dan kita gali. Demikian saudaraku, terkait apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Anda sekalian juga bisa mengikuti workshop ini. Investasinya tidak sebanding dengan manfaatnya. Apa yang kita keluarkan terlalu kecil dibandingkan manfaat yang kita dapatkan. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suharno.